Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai penyakit atau kena getah rengas. Saat ini beberapa hari yang lalu nih saya kena rengas nih. Gatalnya lumayan. Nah, seperti inilah penampakannya, agak sedikit merah. Nah, ini kalau di bahasanya digaruk itu makin jadi, makin lebar. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman cara mengobatinya. Kemarin udah diobati tapi belum ada perubahan, malah makin jadi, makin lebar. Nah, jadi di sini saya mau ngasih obat yang menurut cerita kakak saya itu obatnya cukup sangat mudah. Obatnya ada di dapur dan dia itu udah sering kena rengas. Alhamdulillah dia udah tahu cara obatnya, jadi dia nggak takut lagi namanya megang rengas, kayu rengas. Bagi teman-teman yang udah pernah kena rengas mungkin tahu lah ya rasa gatalnya gimana. Nah, ini kulit yang sehat, yang ini yang kulit kena rengas merah tuh. Ini kalau seandainya ini berair ini. Nah, jadi ini kalau digaruk makin jadi dan bisa kemana-mana nih. Awalnya di sini, sekarang udah di sini nih. Nah, jadi di sini saya mau berbagi pengalaman atau mau melihatkan obatnya. Obatnya ada di dapur dan ini obat ini termasuk ampuh atau manjur untuk mengatasi gatal-gatal kena rengas. Itu yang menurut kakak saya yang udah ngalamin. Dia kapan kena rengas dia obati dengan obat sederhana yang ada di dapur. Dia sembuh dan dia sering megang kayu rengas pun nggak apa-apa lagi saat ini. Paling kalau seandainya gatal ya diobati lagi karena obatnya pun mudah dicari, ada di dapur. Nah, di sini saya mau mengobatin tangan saya yang kena rengas. Mudah-mudahan cocok juga di saya, bisa juga sembuh di saya. Apa yang dialami oleh kakak saya bisa sembuh juga di saya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini kena getah rengas atau rengas, kami biasa bilangnya itu pohon rengas. Jadi ada getahnya kan. Kalau getahnya itu kena kulit itu, kalau yang kalahan bisa gatel, bahkan bisa melepuh. Jadi banyak juga orang yang udah berobat ke sana sini, banyak yang belum cocok. Dan ini pun saya udah mencoba minum obat juga tapi belum ada perubahan. Makanya saya bertanya-tanya terus ke orang yang pernah kena rengas, apalah obatnya. Kemudian dikasih tahulah obat yang biasa digunakan oleh kakak saya kalau kena rengas. Jadi kata dia kapan gatal sedikit atau kapan kena rengas jangan digaruk. Jadi kalau seandainya kan ada terasa gatal gini kan. Jadi kalau gatal jangan digaruk, langsung aja diolesin obatnya. Jadi sehari bisa berapa kali pun nggak apa-apa, asal gatal kasih. Insya Allah dalam beberapa waktu atau beberapa hari aja udah kering katanya. Jadi di sini saya mau membuktikan, mudah-mudahan saja obat yang dikasih tahu oleh kakak saya itu bisa sembuh. Nah, nanti saya kasih tahu juga video. Kalau seandainya nanti udah sembuh saya bikinkan video juga sembuh atau tidaknya. Nanti saya bikin videokan juga beberapa hari nanti. Ini kan masih kelihatan banget ya merah. Nah, ini merah tuh, bintik-bintik segini, ini gatal ini. Nah, kalau yang ini kan kulit yang sehatnya nih. Nah, jadi saya mau ngasih tahu obat apa yang saya gunakan, mudah-mudahan obatnya cocok. Ini obat yang dipakai oleh kakak saya jika kena rengas, dan alhamdulillah menurut dia ampuh atau manjur untuk mengobati gatal-gatal kena rengas, karena dia sendiri yang udah ngalami. Jadi dia bercerita, jadi obat ini memang tidak ada di mana ya, kalau mungkin menurut penelitian nggak ada, tapi ini karena obat pengalaman dia. Boleh dicoba boleh tidak bagi teman-teman juga, karena memang nggak dianjurin mungkin kalau dalam dunia kesehatan, tapi mungkin kalau alternatif bisa digunakan karena menurut pengalaman pribadi dia kan. Jadi ya namanya kita berobat, usaha saja obat apapun, yang penting itu masih dibatas dalam kewajaran. Nah, obatnya itu ini saya sudah menyiapkan
minyak sayur yang masih bersih, yang masih kemasan, saya masukkan ke dalam piring. Ini bahannya kan ada di dapur. Kemudian saya gunakan, nah ini ada juga di dapur, ini namanya mecin. Kalau untuk bumbu dapur, saya menggunakan merek ini. Ini dicampur, gak usah banyak-banyak, sedikit saja sekiranya tercampur. Nah itu sudah, kemudian langsung saja diaduk. Ini saya nggak pakai sendok, pakai tangan saja nggak apa-apa lah, soalnya mau dibalurin juga langsung kan. Nah diaduk dulu sampai rata, bikinnya nggak usah banyak-banyak, sekiranya secukupnya saja. Nanti ini kalau seandainya nggak habis kan kapan gatel langsung kasih lagi. Jadi usahakan bagi teman-teman kalau seandainya gatel jangan digaruk ya, kalau digaruk itu makin memperparah gatalnya itu. Nah ini pun di tangan sebelahnya ini udah mau jadi juga nih karena rasanya gatal. Jadi kapan mau gatal, menurut cerita kakak saya, nggak usah digaruk tapi diolesin aja, cukup seperti ini diolesin. Ini diaduk dulu biar rata dulu, biar meresap. Nah bagi teman-teman yang saat ini ngalamin sakit kena getar ngas, gatal-gatal, boleh ditiru, boleh dicoba cara ini, yang mudah-mudahan bisa sembuh juga seperti yang dialami oleh kakak saya. Karena biasa obat itu juga kan jodoh-jodohan juga, kadang cocok di orang, di kita belum tentu gitu kan. Nah, tapi di sini saya mencoba, mudah-mudahan cocok juga di saya, agar gatalnya tidak menular ke tempat yang lain. Karena kalau gatal ini risih, lagi tidur gatal kan, jadi terbangun kan. Nah ini terasa masih mecinnya, jadi diaduk dulu sampai rata. Semoga saja dengan cara ini bisa sembuh. Nanti kalau udah sekiranya 2 atau 3 hari sembuh, nanti saya bikinkan videonya juga, reaksi dari obat ini, minyak sayur dan mecin. Nah ini saya kasih lagi. Nah ini kan merah tuh, kelihatan merah kan, merah bintik-bintik. Ini saya olesin semua, langsung saja dioles. Nah ini dioles semua sampai rata, yang bagian kena gatal-gatalnya itu oles aja semua. Nah ini sampai ke sini nih udah mulai nular ke tempat samping-sampingnya kan. Nah, usahakan nanti kapan gatel jangan digaruk, langsung aja dioles biar obatnya itu meresap. Kasih aja agak sedikit banyak. Nah, kalau bisa dalam keadaan tangan sudah dicuci bersih baru kita kasih, tapi dilap dulu sampai kering ya. Mudah-mudahan saja ini cocok juga untuk saya. Kalau kakak saya menyarankan pakai ini karena dia udah berhasil atau sembuh lah menggunakan cara ini. Nah beginilah cara saya mengobatin penyakit kena getar ngas, gatal-gatal. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang saat ini mengalami bisa dicoba, mudah-mudahan bisa sembuh juga. Nah sahabat atau teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Di sini saya hanya berbagi pengalaman cara mengobati gatal kena ngas. Semoga ini bermanfaat. Buat teman-teman jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe. Semoga teman-teman yang mendukung channel saya diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.